Assalamualaikum rakyat Rumor dimanapun kalian berada. Apa kabar semua masyarakat Rumor di mana-mana? Selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah ini intro. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman di syuting tadi masuk YouTube masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumor. Hey. Fales sih. Badannya. Podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai. Binatang tamu kali ini, Bintang mas. bintang Bintang. tamu kali ini adalah punggawa reggae dari Indonesia. Teman futsalnya Bob Marley waktu kecil. Woyo. Hmm. Berambut gimbal berpenampilan sangar. Gimbal tidak sembarang gimbal karena beliau ini memang males sekali keramas. Nah, Sejak kecil memang dididik oleh Pemerintah keluarga daerahnya Bob Marley. dia juga. Iya, keluarganya Bob Marley yang tiri itu. mm, Dari kecil memang jangan keramas, kamu harus gimbal, kamu harus reggae, kamu harus yoman. nah, woyo. Brengseng. Hmm. Tapi memproduksi konten-konten yang lucu. Menurut dia, Menurut dia sih. Tapi rambut sahabat saya dari Bandung transfer ke Bali, Bali. dia Delu, yeay! Ngcak-cak. lu kemana dulu? Tang. Suapin dulu dong. Nah, loh. Wangi tapi Sama. tidak, makanya gimbal tidak sembarang gimbal wangi, Oh, iya. dia wangi. Aku membuktikan jadi wangi. Apa kabar saya? Gue dong. Oh, Apa iya. kabar kamu dong? Oh, ya, apa kabar Delu? Iya. Baik dong. Tapi nggak sebaik biasanya karena masih agak flu nih. Lu pengen mana tuh? Penyakit. Tato banyak, gimbal iya, piercing di mana-mana, flu. Norak kanker lah minimal. Tapi ini membuktikan cu bahwa ternyata sebanyak apapun tatomu tidak bisa menolongmu saat sakit. Ada sih. Pasangan lah minimal punya pasangan. Ya, lanjut yuk, yuk. Podcast yuk. Rambut gimbal sejak tahun berapa Delu? Gua gimbal sejak tahun 2006. Kenapa memutuskan untuk gimbal, tidak mohak atau potong kepala misalnya? Aneh ya, nggak ada bekalanya aneh ya? Udah pernah gimbal mohak udah pernah, yang lain udah pernah. Cuma rambut gua kan basicnya tuh afro cu. Oh, niga gitu ya? Iya. Iya kan, bener kan? Iya. Iya kan? Afro. Oh iya. Kan Kupu kan? niga nggak selalu afro. Iya, kebanyakan basicnya emang ini keriting. Jadi kalau dipanjangin emang Lah, ini. Bruno Mars lurus rambut. Kan yang Venus Enggak, nggak ya. lurus. Enggak, itu karena emang smoothing, rebonding, Ya tapi itu bahwa closing. Yang penting ini. apa kayak beberapa Bajingan. ya pasti kayak gue udah pernah mencoba beberapa style rambut Heeh. dan yang paling ya gue suka gimbal gitu. Kalau segi kenyamanan sebetulnya nggak terlalu nyaman kan awal-awal. Ating celekit gitu nggak sih? Gatel Kalau gitu, awal-awal kan apa ketarik-tarik lah apa tidur kayak yang ada nggak anjel lah apa. Udah pernah ketarik debt collector belum? Iya. Lanjut. Capek nggak sih bawa rambut begitu panjang? Berat nggak sih kemana-mana? Berat udah enggak sih karena udah belasan tahun ya jadi kayak udah biasa Udah aja. biasa Justru ya. kayak gue sempet kayak motong bagian pinggirnya aja kok enteng banget gitu loh. Iya. Iya enteng banget sih. Jadi kayak ya udah beradaptasi kan. Karena kan panjangnya juga natural jadi beradaptasi aja gitu. Kalau cara ngerawat rambut gimbal gini gimana, Mas? Kasih sayang sih. Oh gitu. Dientot rambutnya dientot. Puasa-puasa. Oh Iya, lu. Kan udah buka tadi. Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Kasih sayang. Iya. Iya sih ngerawat. Keramas sendiri apa di salon sih? Sendiri gua kalau ke salon malah mereka yang kayak apa ya? Cici. Bingung gitu, bingung. Itu sebagian. Sering keluar coro gitu nggak sih? Coro, kaki 1000. Serapa, Apa? LC Karogena gitu. Ini rambut bukan Anggota taman safari dewan yang coy. bohong sama rakyat. Rambut nih Ya. bukan taman safari. Kenapa jadi jerapah? Keluar jerapah enggak? Keramas sendiri gitu ya? Sendiri. Karena nggak suka ngerasa kayak kurang bersih gitu kalau misalnya ke salon gua ngerasa gitu. Tapi yang paling sebel pas waktu ngeringin ya, lama ya? Iya. Ngeringinnya lama. Jadi
kadang-kadang bisa seharian kalau misalkan lagi malas Lebar pakai. seharian. Serius? Nggak coba dibakar aja, Bos, sesekali gitu. Bisa kepala-palanya. Enggak pakai kepala. Lu pikir sumbu kompor main Oh iya, bakar. sorry. Tapi mirip kok itu. Enggak, Ding. Tapi Mas Dimiripin lagi. Mikir lagi nggak enak badan. enak ya badan Enak, gitu. Pak. Wih. Kata siapa? Abis Puasa. ngapain tuh sampai Apa? udah keringetan gitu? Kita sakit loh. Abis ngapain? Kita sakit loh. Ah, gua sakit nggak keringetan, gua biasa aja. Ya kan kita sakit. Jauhi tuh- penyakitnya, jangan jauhi orangnya, teman-teman ya. Udah kayak AIDS. Udah kayak AIDS. Udah. Kena AIDS. Selain gimbal tuh. Ya. Mas Diri itu juga bertato yang serba black. Ya, Ngapa Mas kok diwarnai tengah pengen ini? pernah warna. Iya, iya tahu terus kenapa itu kan apa namanya? Akhirnya memutuskan untuk blok hitam gitu. semua. Dulu kan ada sebelah kanan tuh tadinya pengen konsepnya color, sebelah kiri black gitu loh. Tapi ternyata pas gue tato yang sebelah kiri, pas gue ngeliat ngaca kok jadi kayak yang apa? Ini yang color tuh mati aja gitu. Ya karena memang basicnya nggak kurang white skin kan, jadi Itu kulitnya ya. nggak cocok untuk pakai rotring ya color. yang dulu ya. Enggak dong, gue kan Tintanya. tato aja baru 2019 Oh, iya, mulai betul. tato. Tapi kalau Jadi, plate-nya nggak putih tahu malah saya bingung itu. loh, zinzang. itu putih. Itu jadi Itu. karena akhirnya merasakan kok ini ya kayak apa ya? Bluwek gitu ya. Apa sih Iya. bahasa Indonesianya bluwek? Ya, color emang iya warnanya tuh blue Iya iya. kan bener kan bluwek kan. Iya. Kayak nggak keluar gitu ya. kayak. Iya, Oh, nggak akhirnya kurang terus bright. dihitemin semua. Ternyata kan kayak gue ngeliat tato studio kan, wih, yang tato colornya keren-keren nih gitu. Pas gua nyobain ke tangan gua sendiri, wah, tanganku nggak seperti yang digambar ya. Ternyata mereka juga diedit cuak. Oh, iya. Oke, akhirnya mau perencananya pengen sebadan. Ya, Peler juga pengen sih, Beneran? Kelihatan. beneran. dan yang nato kasihan, Cuk. Nah itu gua mikir itu Kan kayak doang. jenglot gitu ya bentuknya ya. Kan aneh gitu. Coba bayangin dulu jenglot nih, ini jenglot nih. Heeh. Kita tuh gini ya. Gini. Gimbal juga tapi. Gimbal juga enggak? Gimbal juga enggak? Tapi beneran pengen sepeler-pelernya. Kalau ya gue ngeliat dulu kan yang sekarang itu yang belum tuh bagian perut, punggung sama pantat gitu. Tapi gue juga pikir kayaknya asik juga kalau misalnya peler Jangan juga muka gue ya, Cuk. belum kepikiran kalau muka gue. Maksudnya kayak Janganlah. ada sih kepengen tapi masih nahan kayak enggak. Sekarang kan masih dalam rangka jomblo juga gitu kan. Janganlah muka lah, tolonglah perbaiki dulu. Aku nggak pengen regenerasi, Po. Ya kalau nggak perbaiki muka, perbaiki kesuksesan lah. Itu kan udah sukses, bersyukur atas apa yang terjadi Kan sekarang. pencapaiannya harus terus dong. Jangan nggak biar- pengen- Itu lebih ke serakah sih. nggak serakah, pencapaian. Jadi kalau sakit gini ada yang perhatiin gitu. Mm-mm. Ya, Ya, tar ada dulu, sesuatu tar dulu. yang Teman-teman bayar juga bisa. terus. Aku Iya, sakit ya, aku tar sakit. dulu. Kenapa maksudnya jadi memojokkan perihal pasangan? Enggak ada. memojokkan. Ini memotivasi kamu. Nah, Iya. Kan pencapaian itu tadi tuh. Nah. Iya. Apalah arti kesuksesan tanpa ada pendamping? Kalau udah sukses mah gampang cari pendamping, cuy. Loh, ini masalah hati bukan masalah bisa di payment loh, men. Come on, bro. Oke. Berarti bisa jadi mau juga karena gue misalkan banyak duit ya, bukan karena wah gue suka sama lu penampilan lu kayak gitu. Itu Oke, samuk. Itu itu wali murid challenge pendamping. itu. Termasuk challenge buat. Woi. Tapi ini brengsek sih ini. Tapi lu nggak mau nanya misalkan kok pelernya mau digambar apa gitu? Oh, boleh. Rencananya pelernya pengen digambar Mika enggak? Bukan aja digambar, katanya digambar Bima. Di depannya Bima. Mukanya Bima. Satu Nanti gambar kalau Ayu. pakai orang ini udah pernah nih Bima. Ini sih gitu. Muter anjing. Gue cuma pengen ini doang di palanya tuh kayak kasih Kepalanya. mata, dikasih mata kiri kanan. Oh, pas gitu. kepalanya itu. Iya. Jadi kan karena di dalam tuh suka gelap, gue pengen kalau misalnya masuk tuh wah Ngebayangin bentuknya tuh lucu. biar bisa lilit kanan Ngerasain kiri. prosesnya tuh kayaknya bayanginnya. Aduh, ngilu gak sih? Dejavu SD itu loh. Dulu waktu kecil pernah nggak sih kena resleting gitu? Pernah. Nah, itu kan rasanya udah nyebelin. Tapi kan itu bagian kulitnya. Iya. Ini Apalagi kepalanya, Bagian kulit kepalanya. kuncupnya gitu. Apalagi kepalanya dong.
Ya, who knows man, kan kemarin sebelum gue tato aja bilang, "Wih, bagian ini sakit deh, bagian ini sakit," segala macam. Ketika gue cobain, oh ya udah sakitnya segini. Ya udah gitu. Jadi kayak melawan rasa penasaran gue gitu. Kayak lu kalau misalnya lu sempat inget, gue sempat di body suspension juga belakang gitu kan. Karena orang bilang, wah kayaknya kelihatan sakit segala macam, tapi ada rasa penasaran pengen membuktikan bahwa gue segimana sakitnya sih gitu loh. Akhirnya gue buktiin gitu. Tujuannya buat apa tuh? Ya udah sakitnya segini. Body misbar. Body suspension. Aduh, fungsinya buat apa sih sebetulnya itu? Nggak ada sih, cuma kalau buat gua itu suatu opportunity. Oh, kayak apa ya? Pride gitu ya, kalau bisa gitu. Enggak sih? Gitu Jadi ya opportunity dalam artian kayak nggak semua orang berani ataupun pernah melakukan hal itu gitu. Oh iya. Sama kayak misalkan kayak lu setiap orang bisa nih ngopi nih, tapi nggak semua orang misalkan bisa ngopi di puncak gunung Everest misalkan gitu. Kalau orang-orang, gue percaya sih kalau itu tadi sebuah opportunity. Tadi. Iya. Tapi kalau lu caper kan, cuman buat caper kan. Ya udahlah. Dikit lah. Konten. konten. Tapi tato pertamamu apa Mas lu? Yang Ini mana? udah di cover semua, udah Oh, di sini ya? Iya. Color semua gua. SD. Enggak, 2019 SD. Ular kobra. SD tatoan. Loh, kan yo mengira-ngira loh. 2019 atau pertama? 2019 gue tato pertama. September 2019 itu tato pertama. Itu pun udah di-blok semua. Dan sekarang udah segini, berarti udah sekitar 3 tahun lebih lah. Oh, baru 3 tahun tatoan ya. Ya, newbie lah, maaf ya. Tapi penuh. Beban. Penuh beban. jadi nggak pernah merasakan kayak Tapi dari kecil rotring kayak gitu. Ini ya, jarinya utuh ya? Goblok. Karena cuma nanya. Normal kan, normal. Ya udah, cuma nanya kok. Itu aja masalah. Di mana bang kalau boleh, kalau Oh, iya. Kemel juga boleh. Oh, iya. Kan cuma nanya, boleh dong, boleh Iya, dong. iya. Boleh lah. Ini dengan penampilanmu sekarang nih, Del. Pernah nggak sih ngalamin penolakan atau dipandang sebelah mata gitu, tak punya reputasi? Aku ya, sorry. Malah nyanyi. Pasti pernah ya. Pernah. Sering, ya? Cuk. Sering, Emang sih, Cuk. aku juga mandang kamu masih sebelah mata sampai sekarang. Oh, lu. Nih, kalau nggak percaya nih, ya kan? Nih, cuman pakai kacamata aja nggak kelihatan. Misalnya di mana sebelah mata, misalnya yang pernah dialami Mas Jenu. Ketika gue orang kan ngeliatnya Datang ke rumah pacar misalnya. Orang sering tua. penolakan, men. Sering kan itu. Ceweknya suka, tapi kan di Indonesia Iya, itu betul. lu ketika berpacaran ataupun berpacaran sama Menjalin hubungan sama seorang Indonesia nih, Mm-mm. Indonesian girl gitu. Lu tidak berpacaran sama dia doang, tapi kayak sama orang tuanya, Sama kakaknya, circle-nya dia. teman-temannya, semua. Lu harus bisa menjadi kayak melewati fase-fase itu dulu tuh. Ini udah lu bisa menaklukkan ini, oh berarti besok lu harus menaklukkan ke teman-temannya, terus ke orang tuanya, mungkin ke abangnya segala macam gitu. Nah, Beda cerita kalau kaya ya. Lanjut. beda, nah, karena kayak penolakan itu sendiri kayak, waduh, baru nyampe kayak teman-temannya aja udah, oh, lu pacaran sama si ini, Ini tatuan tapi kaya kok nggak apa-apa. itu bisa jadi. Kan ada, tapi ya selebihnya, Iya. mostly itu kayak yang langsung memandang Negative sebelah mata, thinking ya, negatif. Kalau gue yang tadi gue bilang baru 2019 mulai ditato. Sebelumnya kan cuma gimbal, piercingan, baru gitu aja udah yang kayak, wah ini pasti ganja nih, pasti ini iya. anak reggae gile. Padahal itu dulu, sekarang udah enggak ya. enggak. Maaf, keceplosan. Dulu maksudnya dia waktu masih di Dulu udah di luar Emang negeri. iya. Dulu pothead. Iya. Enggak coba untuk nyari yang yatim piatu gitu, biar enggak usah urusan sama keluarganya. Pengennya sih gitu, cuma banyaknya yang yatim piatu udah pada tua-tua. Oh ya udah, lanjutlah berarti. Iya, jadi janda-janda tua gitu, dari yatim piatu semua itu. Tapi kalau udah tatoan nggak punya duit, nggak kerja, lu seru gitu ya. Nggak dipandang kedua mata gitu. Iya, asli. Udah merem. Udah Enggak merem sebelah yang mata lihat. lagi, udah merem Udah lihatnya. merem. Tapi buat gue sih Status kayak kan. gue nggak terlalu yang fuck the Islam, gue nggak terlalu peduli omongan mereka, men, kayak karena gue berpikir one day gue akan membeli mulut-mulut besar mereka dengan kesuksesan gue. Wih. Itu Nah, buat saya yuk. Sama Iya, teman-teman saya juga yang lain. ya setidaknya kan memberikan motivasi buat orang-orang bahwa ya, sukses itu tidak diukur. dilihat dari penampilan, tidak diukur dari penampilan. Contohnya juga sekarang tuh sudah banyak terbukti juga sih yang keren-keren, yang berpenampilan alim ataupun yang berjas pakai kantoran juga bullshit juga nyatanya.
membohongi rakyat banyak. Dua cuma. Penampilan Dalu memang cukup nyentrik. Bahkan terlihat seram. Dengan gimbal tato piercing, tapi dia viral dengan konten komedi. Rada serem. Lah kan tapi bener ya. Bener, Iya kan. Banyak teman-teman kalian tuh yang sudah lulus S1 sarjana yang tidak tatoan tapi nganggur juga. Banyak teman-teman yang di kelas gua kutu buku tapi masih minta kerjaan sama gua. Yang suka bolos. Yang dulu sering ngejekin saya terus sekarang minta tolong di paid promoin. boleh ngomong kata gak sih? Wah, yang selalu ngajakin, PR lu belum dikerjain ya. Wah, jangan nyontek. Ternyata sekarang masih minta kerjaan. Aduh. Sudah. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong walaupun kecil debu. Sudah. Ya, Siap, Gus. Mas, Gus. Sudah. Tapi suka ada yang minjem duit kan? Padahal nanya juga udah jarang, ngobrol juga udah kan. Tahu-tahu muncul. Aduh. Penampilan dari Uye memang cukup menyentrik. Tapi ada juga temannya dari Uye. Dia yang tidak nyentrik tapi minta paid promo. Aduh. Yang sering bikin kata-kata motivasi tapi sering minjem duit juga. Lanjut. Kok bisa ya kalian sesukses itu? Yuk lanjut. Apalah, biarpun urakan terbayar pajak. Oke, sama. Aku juga punya nih NPWP ada. Oke. Bayar pajak juga gue. Tinggal pakai Rubiconnya doang. Ya walaupun diterusin udah. Gue juga mau ngomong itu tadi. Lu udah duluan. Lanjut yuk podcast yuk. Kayak orang-orangnya. Oke. Paid promote. Oke. Situ. Paid promote apa? Gue yang jinjit. Kok yang cincin? Kenapa jadi paid promote lagi? Udah itu nanti lagi. Tengah-tengah nanti kasih lagi. Oh iya. Tapi realita loh itu. Pansos paling paid promote enggak? Iya sih. Kok meneng ya? Kok diam? Ini Delu kan sering kenapa sih bikin konten yang komedi jinjit walaupun kamu kan brandingnya kan looknya serem gitu kan. Pertama, kalau misalkan gue membuat sesuatu yang lurus gitu dalam artian kayak penampilan lu buruk ataupun penampilan bisa dikatakan misalnya ada yang bilang keren, ada yang bilang buruk lah, serem segala macam, terus membuat sesuatu yang kayak serem lagi, ya apa spesialnya gitu. Buat gue ketika gue berpenampilan yang nyentrik kayak gini yang menurut orang menyeramkan tapi ternyata konten-konten gue lucu gitu, itu kan bisa membuat kayak orang-orang tuh berpikir fresh. Kok dulu tuh aku takut banget loh kalau ngeliat orang bertato, sekarang kok enggak ya kayak. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi gue mencoba untuk membangun bahwa nggak semua orang-orang yang penampilannya serem segala macam itu menakutkan gitu. Itu kan kalau dulu kan selalu dibangun seperti itu, ketika penampilan yang serem pasti orangnya serem, galak lah segala macam gitu, menakutkan. Padahal ada juga yang Hello Kitty gitu kan banyak ya penampilan cakep hatinya Hello Kitty. paid promote lagi. Udah cuma macam aku belum tahu soalnya nggak dengerin obrolan berarti aku ketinggalan. Paid promote lagi. Sebelum viral goyang jinjit itu konten-kontenmu seperti apa, Mas? Sebelum lihat jinjit itu nggak boleh minum. Lanjut habis minum nanti baru dijawab lagi. Lanjut. Yuk. Sebelum jinjit, kamu konsep atau iseng konten yang sebelum jinjit itu sama, tetap komedi. Cuma kalau gua kan mulainya di YouTube dulu sebenarnya. Kalau di YouTube itu banyaknya mulai bikin vlog sama game challenge gitu. Cuma game challenge pun gua nyoba bikin ya sesuatu yang lucu gitu. Yang menurut gua lucu gitu. Kan ya yang lu tadi bilang bahwa lucu tes kan lucunya selera. Tesnya seorang itu kan berbeda-beda. Iya, lucu betul. menurut dia belum tentu menurut gua kayak gitu. Cuma ya lucu Harapan, versi gua aja. Iya. Harapan lucu gitu. versi lu gitu. Apa itu? Gitu. Challenge apa? Kayak misalnya Challenge-nya misalkan makan kayak tainya sendiri. wah, Tidak. tidak dong. Oke. Itu tai ya. Tai ya. Bukan. prank gitu. Bumbu Apa? bumbu sate atau
Tai. Gitu. Kayak gitu. Enggak itu kayak misalkan Bayar pajak tapi enggak. sama Orang yang punya Rubicon. Enggak juga. gimana sih? Ih. yang punya Rubicon minta paid promo. Asu. Gitu. Ya sekedar kayak game-game seru kayak dalam buka kartu gede-gedean kartu yang kalah misalkan siram kayak gitu. Lebih ke zolim ya. Enggak lucu tapi lebih ke menyakiti teman. atau kayak dibedakin kayak gitulah. Goyang jinjit itu nggak sengaja apa konsep sih awalnya tuh? Yang pertama itu Dance ya, itu dance dulu ya? gua nggak sengaja, tapi gerakan itu yang pertama banget karena itu tuh yang viral itu yang ketiga sebenarnya. Yang pertama udah viral juga sebenarnya, cuma itu tuh gue bikin gerakan yang udah ada, gerakan yang biasa gue main sama teman-teman jaga-jagatan gitu, ternyata viral, rame tuh yang tet gitu. Cuma ketutup sama nggak taunya ada yang terbang gini. Wah, dengan lagu yang sama dibikin konsepan berbeda, ketutup tuh. Terus gue bikin lagi jinjit kedua, nggak rame, bikin lagi jinjit yang ketiga. Jinjit yang ketiga ternyata wih rame nih kata gue nih. Akhirnya gue bikin tuh kayak jinjitnya tuh sengaja gue konsep bikin di kolam renang, bikin di pantai, bikin di gunung, bikin di rel kereta segala macam gue bikin, jadi gue goreng terus sampai akhirnya yang capek. Di warung kopi. Jinjit terus sampai akhirnya capek. Iya. Hidup Di warung kopi itu yang kayak di puncak itu ya. Iya. Ya. Itu karena biasanya gue cuma jinjit 3 orang segala macam, cuma lewat doang. Respon semuanya. Pas yang di warung kopi gue pikir kalau seru juga kalau satu tempat jinjit semua, yang goyang, yang bartendernya segala macam, bahkan ada anggota TNI sama polisi juga di situ lagi sama ownernya ngobrol gitu ya. Ternyata juga. Mau ikutan juga. Ya udah katanya dia sambil duduk gini-gini dan pakai seragam TNI polisi gitu. Wah, itu tuh jadi yang kayak wah makin seru gitu loh. Akhirnya viral di situ. Sampai ada iklan yang pakai yang sempat gitu ya, tanpa izin itu ya. Tanpa izin, akhirnya disomasi langsung segala macam. Itulah, cuma memang kalau misalnya dibilang di konsep karena gue itu udah part yang ketiga gitu. Oh ternyata ada juga yang menarik gitu ketika misalkan gue kan yang tadi gue bilang bahwa membuat sesuatu hal yang memutarbalikkan kayak kebiasaan. Pandangan orang-orang melihat gue tuh yang serem, tapi gue membuat gerakan-gerakan yang lucu kayak gitu. But finally I got it viral, man. Tapi kalau menarik ke belakang sebelum jadi konten kreator tuh Mas Delu tuh jadi apa? Jimbe, main Jimbe. Wah, ya injection ya. Main Jimbe. Udah pernah Jimbe pakai itu? Kulit durian. Aduh, mama. Enggak ada konsepnya kayak gitu. Enggak lah, belum sampai ke. Masih ini enggak sih main perkusi enggak sih? Masih, cuma jarang-jarang. Kalau gue tuh orangnya senang mempelajari berbagai hal. Cuma ketika misalkan ada hal yang baru, kadang-kadang hal yang lama tuh suka gue tinggalin sampai akhirnya gue butuhin lagi, baru gue pelajarin lagi gitu. Iya. Selain hal baru adalah iya. Karena ada yang masalah baru. waktu kan. Cuma kan masalah waktu kan. Iya, masalah waktu. Masalah waktu udah di. Jadi kalau ternyata ada yang Del bisa nggak ini melakukan ini? Oh, bisa dong ada nih CP-nya. Gue dulu pernah melakukan ini. Oh ya percaya, ya udah. Oh, masalah waktu. Enggak Jimbe ya karena masalah waktu. Oke. Itu dah. PT Menggelora apa kabar? Masih jalan. Masih menggelora? Masih menggelora, cuma tidak semenggelora dulu karena gua sekarang posisinya di Bali, stay-nya. Terus teman-teman Rapi sama Resa itu di Jakarta. Jadi itu tuh jadi sedikit penghambat lah proses berkaryanya. Padahal lagi proses album kedua. Fokusnya tuh sebetulnya sekarang tuh apa sih Del tuh? Konten kreator kah, bisnis kah, atau musik kah? Fokusnya di mana? Yang pertama konten kreator sih. Judi online masih sering ya promo-promo judi? Sorry. Gaur lagi. Enggak ketangkep. Karena gede gitu. Tawarannya gede. Waktunya tuh harus dipertimbangkan. Cek.
Aku tok lera jebuk. Fokusnya di apa sekarang? Fokus banget nih. Kalau content creator sih karena itu senang juga ya, karena Iya, gue tuh senang senang melakukannya, senang ya. membuat satu karya buat gue, karena apapun konten yang gue buat itu menurut gue itu suatu karya. Karena kan karya itu tidak selalu harus yang orang berpikir bahwa karya tulis ngelukis segala macam itu suatu karya, tapi yang gue lakukan itu karya juga, karena ada seni tradisional, ada seni digital, ada segala macam yang masuk, yang kategori yang gue lakukan itu adalah karya seni digital. Ya udah jawab yang tadi. Fokusnya di mana malah Dowo ngomong. Ya kan gue jelasin dulu, Oh, ya, biar paham kayak gitu Brody. Ya udah nggak usah marah-marah. Iya. Jadi lu mau pet promote gak? Satu. Goblok. Jadi fokusnya yang mana? Konten kreator. Sekarang konten creator sama Konten bisnis. kreator ya. Sama bisnis ya. Konten kreator sebetulnya itu apa, kayak udah kayak makanan sehari-hari ya, daily ya. Ya, daily. Gue melakukan Nggak, itu. mau dibilang fokus ya fokus aja, kalau enggak ya tetap bisa jalan gitu. Ya. Karena bisnis pun konten itu bisa menunjang untuk bisnis juga. Iya. Oh iya betul. Masalah itu tadi. Iya. Jadi konten kreator. Ya karena ada yang punya bisnis tapi nggak punya sosial media, akhirnya pet promote. Marketing system ya. Pertanyaan selanjutnya, Bimaju. Kemarin kayaknya sempat mau ke Ricky. Melbourne. negara kangaroo, Adelaide. tapi tidak jadi. Kenapa visanya Cancel. tidak tembus, reject, atau karena berbohong pada negara atau apakah? Atau kenapa tidak jadi berangkat? Sudah jual-jual semua perabot. Yo. Pertama sih karena memang ya gue melakukan beberapa kesalahan sebenarnya. Iya, oke. Kesalahan pertama adalah gue mempercayai orang yang salah tematin gitu. Ya agennya kayak gitu. Yang ngurus visanya segala macam. Terus keduanya ya gue udah membeli tiket kayak gitu sebelum visa keluar. Oh, Dan selanjutnya juga kayak kepedean ya. kepedean itu, sama ya akhirnya kan dari kepedean itu gue udah beli barang-barang, jual barang-barang dulu segala macam, mobil segala macam gue jualin semua. Dan itu juga kan karena kepedean, karena sebelumnya waktu pas gue masih sama mantan istri, gue tinggal di Brisbane, gue tidak punya histori yang buruk waktu pas di sana. Jadi gue berpikir bahwa semuanya bakal baik-baik aja, lancar-lancar aja gitu. Tapi ternyata enggak juga. Setelah pandemik ternyata Australia itu lebih straight lagi gitu. Jadi itulah akhirnya kayak Kenapa ditolak visanya? Kenapa di reject? gue tuh sebenarnya tadinya awalnya itu mau ngajuin visa turis visa. Pisah itu bukan pisah. Sorry. Maaf Bang, terus. Bisa. Tenan. Oke. Kenyataan. Karena itu duluan. Maaf. Ya maaf. Lanjut. Dari bawah dulu, Iya. dari bawah dulu. Iya, terus. Itulah ternyata mau ngajuin turis visa, terus ada teman yang ngawarin ada nih visa buat temporary activity. Wah, Ada slot kosong. Iya, untuk Event tato di Brisbane. Di Brisbane. Gua bilang, kok lu tahu sih? Iya dong. Oh iya gitu loh. Event tato Lu banget gua. Terus Nang tato nang Bali. akhirnya gue bilang, oke deh, gue bilang gue join deh. Oke. Setidaknya jadi gue nggak yang Ngirit solo visa. traveling segala macem, dan visanya bisa pakai buat aktivitas di sana juga dong. Oke. Menarik nih gitu. Nggak taunya salah, si agentnya nulisin gue tuh seorang tato artis. Ya yang tadi gue bilang bahwa Australia lebih straight lagi. Jadi mereka memeriksa tiap-tiap orang yang ini kamu ya, profilmu ya. Terus mereka cek, ya gue nggak ada sama sekali, kayak jangankan Studio. video, foto aja nggak ada gue lagi nato gitu. Tapi proses gue ditato banyak gitu. Makanya alasan si imigrasi itu sendiri, dia bilang not enough experience to be tattoo artist and get this invitation for Brisbane Tattoo Expo. Jadi kayak udah lu nggak cukup pengalaman untuk menjadi seorang tattoo artist dan mendapatkan undangan untuk dapat datang ke acara tattoo expo tersebut gitu. Jadi ya mau tidak mau akhirnya gue stuck di Bali.
Tidak masuk kriteria. Enggak, gua. Sorry. Gua. Sabar. Salah kok. Malah Gua, salah kan itu gua yang- marah-marah Ya kan ke gua yang merasakan Ya kan aku kegagalannya, bisa- kenapa ke dia? Kan dia juga pernah gagal. Ya kan yang ditanya gua. Ya aku nyabarin dia pas gagal yang dulu, pas rumah Ya tangganya nggak usah nanya ke dulu. gua, harusnya nanya ke dia langsung lah. Ya udah, Udah. maaf ya. Del. Cuak. Kotak. Cuak. Cuak. Terus sekarang akhirnya memutuskan untuk tinggal di Bali. di Bali. Ya. Karena memang Bali menyenangkan atau malu Karena mau banyak pulang, bule. mau pulang ke Bandung karena Balik udah kampung, aku nggak mau mau ke balik luar kampung. negeri. Bye bye semuanya. Enggak jadi. Gua udah bikin farewell di Farewell Bandung, party. di Jakarta, di Bali gua udah bikin farewell party, men. Gua bilang, bye Jakarta, bye Indonesia. Gua bilang gua mau ke Melbourne. Enggak tahu enggak jadi. Malu. Malu. Taruh mana nih bukan? Anjir, gua bilang, malu sih. Sabar ya, Mit. Mau balik lagi. Bukan Tapi- masalah kayak gua kan tinggal kalau misalnya kayak mobil segala macam bisa beli lagi. Toh masih ada lah misalnya simpenan mah. Cuma ya itu dia kayak malu. Kenapa nggak kepikiran untuk posting googling gambar kanguru biar kelihatan di sana? Editing. Biar nggak malu-malu banget. Syuting green screen bentar. Bisa lah. Bisa Tapi lah. lompat-lompat gitu lah belakangnya ada kanguru bisa lah. Ya, tiap hari tiap mau update tuh di green screen terus ya. Tapi masih ada keinginan untuk mencoba lagi menuju Australia nggak? Ada, tapi sekarang kalau kemarin kan gua tuh Kemarin tuh niatnya apa sih sebetulnya? pengen stay di sana. Ada yang Kenapa? dituju nggak? Ada. Siapa? Bukan Ngapain? gua pengen kerja di sana, berkarya di sana. Terus ada teman-teman kayak Indo Melbourne yang di sana juga udah kayak kontakan sama mereka. Mereka ada teman gue di sana juga yang emang udah nyediapin tempat buat gua mau sharing tempat dan lain-lain di rumahnya. Bantu nyari kerja lah apa segala macam dan gue Di pengen sana tuh emang boleh ya manusia silver itu emang boleh. Kerjanya. Loh, jadi apa Perusahaan manusia silver. Kira aku mau manusia silver. Kan makanya tanya nggak tahu. Gitu. iya tuh gue pengen tetap berkarya ngonten. Oke, tapi cuman vibe-nya beda. Vibe-nya beda. Keren Kan gue sih. kalau misalkan jadi di sana cuy, gue berpikir wah kerennya dulu nih. Biarpun kata urakan begini, dia seorang konten kreator tapi kontennya di luar gitu. Wih, keren cuy. Tapi ternyata kesombonganmu sudah di-cut sama Allah. Ini Niatnya mau buruk. cuman mau buat kesombongan besok aja lah bakal flexing. kesombongan utamakan ini. Yang penting terlihat toh. Terus sekarang kan akhirnya stay di Bali nih. Ya. Konten lu kan banyak banget sama bule-bule nih. Ya. Nah itu. Tips and trick mungkin teman-teman biar bisa satu circle sama bule-bule gitu. Kan banyak tadi yang diceritain sama lu ya di jalan tuh ya. Yang gini sih yang pertama lu bisa berbahasa dulu, Nah berkomunikasi itu dong. aku baru Itu. mau ngomong. Berkomunikasi harus dulu bisa yang dulu, bisa ya, berkomunikasi. oke. Kalau misalkan lu jangankan sama orang bule, misalkan lu pengen kenal sama orang daerah lain aja kayak mereka nggak bisa bahasa lu. Ya otomatis mereka yang belajar bahasa lu atau lu yang belajar bahasa mereka untuk bisa Iya, iya. berkomunikasi gitu. Kendala bahasa gitu kan. Kendala bahasa yang pertama, kalau Oke. lu udah bisa berbahasa ya tinggal lalu mencari dalam artian sekarang kan Kuncian, udah apa? kuncian. Gimana sih? Mencari cara dalam artian untuk mengenal mereka kan Hmm. bisa dari sosial media. Betul. Lu bisa langsung ketemu mereka. Langsung. Misalnya kayak sekarang kalau di Bali ya banyak banget turis dari, kayak buat gue sih itu Bali itu apa ya, miniaturnya dunia gitu, karena Kiblat semua ya. Kumpulnya di situ gitu ya. iya dari berbagai negara Tapi ada semua emang di bener Bali kok gitu. banyak orang yang nggak tahu Indonesia tapi tahu Bali. Kali ya. Bali ya. Ya kan? Iya. Gitu. Sampai saat ini masih begitu. Iya, aku heran juga tuh banyak bule-bule tuh dari kecil udah pintar bahasa Inggris. Nah, Ya kan, emang Ya, emang bule orang Inggris. gitu, Oh, emang iya, orang sorry. Inggris, ya. Beli Inggris. Emang Ya, begitu maaf. sih. Tapi selain bahasa, Mas Maaf, Jel. maaf. Selain bahasa apa lagi? Ya attitude sih, Attitude. sama look. Halo. Iya. Si Iya. paling Oh ya lu. bule juga ngelihatnya kalau lu tidak menarik atau segala macam, ya malas juga buat mengenal. Kalau nggak ganteng minimal menarik ya, nyentrik ya. iyalah. Udah Tapi ada ganteng juga kalau memang bukan fetisnya, maksudnya bukan selera bule ya. Iya. Nggak. Ya makanya udah ada contohnya. Kalau nggak ganteng minimal menarik kan. Benar. Nyentrik kan minimal. Berarti berarti gue gak ganteng. Gue tahu. Gue cuma nyentrik. Gue tuh cuma menarik. Kan Pengen masalah ganteng apa enggak kan selera kan.
Iya. Kalau pacar lu bilang, kan kamu punya pacar ya? Kalau mantan istri lu lah, terdekat lah bilang lu ganteng, kan belum tentu aku bilang ganteng kan? Selera. Kayak Iya, kayak kan? komedi tadi selera. Iya, cu. Maksudnya kalau apa namanya? Kalau untuk bule sih ukurannya bukan di pelerei. Bukan gantengnya, Bukan gantengnya, cu. Pelernya. tapi nyentriknya ya. Oh, pelernya Nyambung lah, minimal nyambung dulu deh. Nyambung ya. Pelernya Karena mereka juga mencari kenyamanan gitu. Tapi memang kalau awal wajib chip ya, memang kalau bule ya. Wajib apaan? Yuk lanjut. kuncinan dari negara mana aja. Mainoknya internasional. Enggak, ketika gue di sana maksudnya kayak gue tuh pada akhirnya punya privilege. Privilege tuh yang kayak gue tuh bisa ngonten sama bule manapun. Iya. Mau ketemu sama bule Arab, mau ketemu sama bule Australia, Eropa, segala macam, gue masih punya possibility-nya tinggi untuk bisa konten bareng sama mereka. Karena ya ada dan gue bisa berkomunikasi sama mereka. Karena mereka juga pansos juga kan. Ada juga begitu. Iya kan? Lihat Iya ada follower lu juga banyak yang gitu ngeliat kan. kayak, oh followers kamu banyak sekali. Langsung. Tapi kamu nggak tahu aku nggak jadi ke Australia. Ya kan, beliau kan nggak tahu kalau kamu gagal ke Australia. Kan enggak, kita ngonten bukan ke Australia. Ya tapi kan dia nggak tahu, cuman taunya followermu banyak. Iya, tapi kan kita nggak bahasnya perihal konten ini loh sama bule. Ya tapi kan kamu ke Australia tujuannya mau ngonten juga. Iya, tahu. Tapi bule yang itu kabarnya gimana? Udah enggak, Udah Yang cerai. itu. udah Cerai. udah cerai. Yang mana yang Emang bukan? yang resmi lu? Sama Udah. bule yang Resmi dong, bro. Gua di di Bogor di Cilengsi tuh bikin pesta meriah gua. gagal juga. Nggak belajar sih dari bule itu. Itu Mau ke Australia lagi. Itu Australia juga kan? itu kan bini gue kan cuma satu Lah mantan iya. istri gue tuh. Lah iya, lu Kok kalau gagal lagi tuh berarti 2 kali. gagal lagi kan kamu mau berangkat ke Australia lagi kan? Gagal lagi sama ini mau Itu Australia lagi. Kamu ada masalah sama Australia? Coba pindah negara lain deh. Timor Leste apa Guinea apa Bangladesh coba. Australia terus ya. Coba deh. Dan lu maksud bule yang mana? Enggak tahu, cuma asal bilang tadi. Bule yang kita lihat konser tuh loh. Enggak jadi. Beda. Oh, beda. Ya, Itu cuman Gimana ini konser? ya kita ketemu di Bali itu. Gue sama Itu kan bule. Sudah, ayo semua. Nggak apa-apa, ini nggak ada yang dicemburuin juga. Kita diomongin juga nggak apa-apa. Enggak, Gue ini sih tadi nggak aku Beb, ini mah orangnya lihat baca itu. closing tuh. Nah, itu. Udah ditutup Terus cepat. Ditutup. Terus emang kalau misalkan masih ada obrolan nggak boleh. Ya udah kita ngobrol lagi lah. Jangan gitulah. Oke. Maksudnya kalau misalkan mau closing ya closing aja, tapi ya emang nggak bisa closing sendiri. Kita kan lagi ngobrol. Oke. Coba kameramen mungkin closing sendiri lah, ngapain sih? Tapi udah nggak make ya. Kenapa? Kan lu temennya. Tapi kan kita ngobrolin masalah closing loh. Ya ini kan ngobrol yang Ini penting. jadi closing apa enggak? Jadi closing kan? Closing kan nih? Ini kayak Green Day. Sekarang pengen closing tak Ini akhirnya. tuh- Ini mau kok Green Day lesu-lesu. Ini tuh One minute apa? again. Rumor. Heeh. Rumor tuh apa? Apa rumah? Rumah. Mor. Lebih. Oh ya udah, rumah lebih. Berarti rumahnya Sampai banyak. ketemu lagi di Di rumah. podcast berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau Ada Deluye, sama ada- lagi rumor kalau misalkan nyari ambasador baru boleh. Bisa kok. Kasihan nggak jadi berangkat ke Melbourne. Itu ya. Ngemis-ngemis Ini mah- sama please produk lah. buat jadi brand ambassador. Sampai ketemu lagi. Bye. Oke. Tetap ya. Podcast.